Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Dudu Fahmi Auda dengan NPM 67. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bahasa karya ilmiah, bahasa Indonesia karya ilmiah sebagai UTS Bahasa Indonesia Pendidikan Ekonomi untuk angkatan 2019B. Seperti yang saya rangkum, pengertian karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Definisi karya ilmiah menurut Sujiman dan Sugono adalah karya tulis dengan penyusunan berdasarkan kajian ilmiah, sedangkan menurut Surya Sumatri dalam Vinoza, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat argumentasi, penalaran keilmuan serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis, metodis, dan tesis analitis. Selanjutnya, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang kedua, kertas kerja. Kertas kerja hampir sama dengan makalah, namun penjabaran untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Yang keempat, tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis ini juga adalah tulisan yang lebih mendetail daripada skripsi. Yang kelima, disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang menyajikan suatu dalil dan dibuktikan sendiri oleh penulis. Disertasi ini disusun dengan sebagai tugas akhir untuk meraih gelar doktor. Selanjutnya, fungsi karya tulis ilmiah. Fungsi karya ilmiah adalah sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hal ini berkaitan dengan hakikat karya tulis ilmiah, yaitu menyampaikan kebenaran melalui metode yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Selanjutnya, sistematika dan struktur karya ilmiah. Dalam pembuatan karya ilmiah yang memenuhi kaidah penulisan terdapat sistematika atau struktur yang menjadi poin penting. Tulisan saintifik ini memiliki tata bentuk yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu halaman-halaman awal yang mencakup judul, kata pengantar, aneka daftar seperti daftar isi dan daftar tabel. Yang kedua, isi utama yang mencakup pendahuluan, isi penutup, serta yang ketiga, halaman-halaman akhir yang mencakup daftar pustaka, lampiran, dan biodata penulis. Bagian pembuka terdiri atas 9 bagian, yaitu kulit luar, halaman judul, halaman pengesahan, halaman penerimaan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, dan lambang. Untuk bagian inti terdapat 3 bagian, antara lain bab pendahuluan, bab analisis atau pembahasan, yang ketiga bab simpulan. Bagian penutup juga terdiri dari 3 bagian, yaitu daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Selanjutnya, tahap-tahap penulisan. Ada beberapa tahap dalam pembuatan karya tulis ilmiah, seperti yang dikatakan Kalijernih 2010. Karya ilmiah tidak ditulis serta-merta dan tidak hanya selesai dalam 1 kali penulisan. Sedangkan Arifin 2003 membagi tahapan pembuatan tulisan itu menjadi 5 bagian, yaitu 1. Persiapan, pengumpulan data, pengorganisasian, dan pengonsepan. 4. Pemeriksaan atau penyuntikan konsep. 5. Penyajian atau pengetikan. Penentuan atau pemilihan topik. Definisi topik menurut Arifin adalah pokok pembicaraan. Sedangkan menurut Sudirman dan Sugono, topik adalah
pokok yang akan diberitakan atau masalah yang hendak ditemukan di dalam karya ilmiah. Arifin mengemukakan 6 syarat untuk memiliki topik. Yang pertama, topik yang dipilih harus terletak di sekeliling penulis. 2. Menarik perhatian penulis. 3. Terpusat pada suatu segi lingkup dan terbatas. 4. Memiliki fakta dan data yang objektif. 5. Diketahui prinsip-prinsip ilmiah atau tidak terlalu baru. 6. Memiliki sumber, acuan, atau bahan kepustakaan. Tema tulisan. Tema adalah pokok atau buah pikiran yang sudah mulai dipersempit dari sebuah topik. Judul karangan. Judul karangan akan dibuat setelah topik ditentukan. Setelah itu penulis dapat langsung memilih judul karangan atau pemilihan judul. Ada 5 syarat penulisan judul menurut Wijono. Yang pertama, sesuai dengan topik. Yang kedua, sesuai dengan isi karangan. Yang ketiga, berbentuk frasa bukan kalimat. Singkat. Yang keempat, singkat, tidak lebih dari 9 kata yang tidak termasuk kata tugas. 5. Jelas, tidak menggunakan kata kias tetapi bahasa tugas. Membuat kerangka karangan. Kerangka karangan atau ragangan dalam kurung outline disusun setelah penulisan penentukan topik yang akan ditulis. Penyusunan kerangka karangan mempunyai tujuan untuk mempermudah penulis dalam mengembangkan karangan atau tulisan serta memudahkan penulis untuk mencari referensi. Upaya peningkatan pendahuluan. Latar belakang berisi alasan mengapa memilih topik produksi singkong di Indonesia. Siapa saja yang pernah membahas tema tersebut. Rumusan masalah. Sebaiknya rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dengan membuat penomoran jika itu lebih dari 1. Tujuan penulisan, contohnya sesuai dengan masalah yang dipertanyakan, sebaiknya dengan membuat penomoran jika itu lebih dari 1. Lalu metode pengumpulan data, dan terakhir kerangka teori. Referensi atau sumber data-data. Menurut Arifin, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pengumpulan data. Langkah-langkah pertama yang dapat ditempuh untuk pengumpulan data adalah mencari informasi dari kepustakaan, bisa dari jurnal, buku, majalah, dan koran. Langkah kedua adalah pengumpulan data dengan menggunakan cara terjun langsung ke lapangan, dan data dapat dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, atau eksperimen. Etika penulisan. Etika penulisan berdasarkan Setiawan mengemukakan bahwa etika adalah konsep yang memusat pada karakter yang baik dan layak berdasarkan nilai-nilai norma, moralitas, adat baik manusia maupun agama. Berikut merupakan beberapa etika penulisan ilmiah. Yang pertama, penulis mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebenaran, mempunyai komitmen serta bertanggung jawab kepada pembacanya, menghormati hak orang lain untuk menyampaikan pendapatnya, menghormati karya orang lain, dan tidak melakukan plagiarisme yang merupakan permasalahan etika penulisan ilmiah. Selanjutnya, tidak menuliskan sesuatu yang mendiskriminasi seseorang. Dan terakhir, tidak mengunggah tulisan yang sama dengan media atau orang lain. Dan yang terakhir, contoh lengkap karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah berupa PKM. Menurut Wikipedia, PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa adalah suatu media bentukan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi kemampuan yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mempelajari, membangun, serta mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang telah dipelajari saat kuliah kepada masyarakat luas. Yang kedua, karya tulis ilmiah berupa tugas akhir. Tugas akhir adalah salah satu karya ilmiah yang dibuat oleh setiap mahasiswa masing-masing program studi dari hasil penelitian suatu masalah dan dilakukan secara seksama dengan pengarahan dari dosen pembimbing. Dan yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan pendapat rekan peneliti lain yang sebidang dengan topik penelitian kita. Menurut KBBI, skripsi adalah karya tulis ilmiah yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikannya. Selanjutnya, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis ini juga adalah
tulisannya yang lebih mendetail daripada skripsi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu dalil dan dibuktikan sendiri oleh penulis. Jurnal, secara harfiah jurnal dikatakan seperti catatan harian yang dibuat secara kronologis serta sistematis. Itulah sekian presentasi dari saya, penjelasan tentang bahasa Indonesia karya ilmiah. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.